Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 10 SMK Wiata Satya. Berjumpa lagi dengan saya Gofar Ismayaji, guru mata pelajaran sejarah SMK Wiata Satya. Saat ini kita akan membahas materi kita di bab pertama, yaitu terkait tentang konsep dasar sejarah. Silahkan simak slide yang ingin saya tampilkan dan mohon diperhatikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 10 SMK Wiata Satya. Saat ini kita akan belajar materi kita yaitu terkait tentang sejarah. Materi kita di bab pertama terkait tentang sejarah yaitu adalah konsep dasar sejarah. Bagaimana konsep dasar sejarah, apa aja itu, dan nanti penjelasannya gimana akan kita simak di slide berikutnya. Oke, saya bacakan kompetensi dasar pelajaran kita saat ini, yaitu yang pertama, memahami konsep dasar sejarah, berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu, serta perubahan dan berkelanjutan. Kemudian kompetensi dasar yang kedua, 4.1, yaitu menyajikan hasil pemahaman tentang konsep dasar sejarah, berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu, serta perubahan dan berkelanjutan. Sebelum jauh membahas terkait tentang sejarah, pertanyaan yang pertama itu adalah apa itu sejarah? Mungkin di antara kalian ada yang sudah bisa menjawab. Oke, nanti kita akan bahas dulu apa itu sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajarah yang berarti pohon. Mengapa disebut dengan pohon? Karena pohon melukiskan pertumbuhan yang terus-menerus dari tanah ke udara dengan berbagai macam organnya, yaitu akar, batang, cabang, daun, bunga, serta buahnya. Bagian dari pohon menunjukkan adanya aspek-aspek kehidupan yang satu sama lain saling berhubungan. Jika dikaitkan dengan sejarah, dapat disimpulkan bahwa manusia itu hidup, terus bergerak dan tumbuh seiring perjalanan waktu dan tempat manusia berada. Nah, itulah mengapa sejarah itu berasal dari kata sejarah, karena hampir memiliki kesamaan dengan pertumbuhan organ-organ pohon dari akar sampai dengan buah tadi. Sedang menurut para ahli, sejarah memiliki beberapa definisi. Kalian bisa lihat di dalam LKS kalian halaman 4, itu adalah definisi sejarah menurut para ahli. Tetapi garis besar yang mampu kita ambil dari pendapat-pendapat itu adalah sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang dialami oleh manusia. Walau begitu, sejarah memiliki beberapa ciri, yaitu abadi, unik, dan penting. Maksud dari abadi yaitu tetap dikenang oleh generasi selanjutnya. Misalnya peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Misal lagi Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 45 atau serangan para santri arek-arek Surabaya pada 10 November 1945 yang kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan Nasional. Kemudian maksud dari unik yaitu adalah hanya terjadi satu kali seumur hidup, tak pernah terulang secara persis untuk kedua kalinya. Walaupun ada peristiwa yang hampir sama, tentu itu aktornya berbeda, tempatnya berbeda, maksudnya berbeda, dan tahunnya dan waktunya berbeda. Saya contohkan misalkan pemberontakan PKI 1948 itu hampir mirip dengan pemberontakan PKI 1965. Tetapi tentu saja tokohnya berbeda. Misalkan untuk yang PKI di Madiun itu tokohnya adalah Musso, dan untuk PKI di Jakarta pada tahun 65 tokohnya adalah Aidit. Nah, walaupun sama-sama PKI memberontak, tapi tokohnya berbeda dan maksud serta tujuannya berbeda. Serta yang jelas waktunya berbeda, 48 dan 65. Itu contoh dari keunikan sejarah. Lalu sejarah itu memiliki ciri penting.
Maksud penting adalah memiliki arti dan makna terhadap kehidupan khalayak ramai dan memiliki pengaruh besar dalam perjalanan manusia yang menjalaninya. Misalkan adalah tadi saya contohkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, terus 17 Agustus 1945. Itu peristiwa-peristiwa penting yang bermakna bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Maka itu menjadi bagian dari sejarah Republik Indonesia. Berikutnya kita mempelajari konsep dasar sejarah yang pertama, yaitu konsep ruang dan waktu. Ruang merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa dan waktu itu merupakan kapan peristiwa itu terjadi. Dalam sejarah, konsep ruang dan waktu saling berkaitan. Antara lain ada 3 hal kaitan dari ruang dan waktu yang dapat kita jabarkan. Yang pertama, konsep ruang dan waktu merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahannya dalam kehidupan manusia sebagai subjek atau pelaku sejarah. Yang kedua, segala aktivitas manusia pasti berlangsung bersamaan dengan tempat dan waktu kejadian. Yang ketiga, manusia selama hidupnya tidak bisa dilepaskan dari unsur tempat dan waktu, karena perjalanan manusia sama dengan perjalanan waktu itu sendiri pada suatu tempat di mana manusia hidup atau beraktivitas. Berikutnya adalah konsep kronologi. Dalam sejarah, kronologi maksudnya adalah urutan waktu. Jadi maksudnya peristiwa sejarah pasti sesuai dengan urutan waktu, tidak melompat-lompat atau bahkan berbalik waktu urutannya, atau disebut dengan anakronis. Ketika kita membahas terkait tentang kronologi, pasti kita akan membahas terkait tentang periodisasi. Periodisasi adalah pengklasifikasian peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahapan atau pembebakan waktu. Jadi tujuan dari periodisasi ini sebenarnya adalah untuk mempermudah kita dalam mempelajari sejarah. Saya contohkan misalkan periodisasi masyarakat Indonesia masa praksara. Berdasarkan hasil budaya atau tradisi peninggalan masa praksara di Indonesia, cara periodisasi dibagi menjadi 5 zaman. Yang pertama yaitu zaman Paleolitikum atau zaman batu tua, di mana pada saat itu alat-alat yang digunakan masih sangat kasar. Saya contohkan misalkan kapak genggam. Itu adalah contoh dari zaman Paleolitikum. Kemudian setelah itu ada zaman Mesolitikum atau zaman batu madya, yang pada saat itu alat-alatnya sudah mulai sedikit halus. Misalkan ada kapak pendek. Nah, kemudian setelah itu ada zaman Neolitikum atau disebut dengan zaman batu muda. Contoh alatnya yaitu adalah kapak persegi yang sudah mulai halus. Terus kemudian setelah itu ada zaman Megalitikum, yang mana pada waktu itu manusia masa praksara atau kita sebut sebagai manusia purba mampu membuat alat-alat yang sudah sedikit besar. Misalkan saya contohkan di situ ada dolmen, sarkofagus, menhir dan lain sebagainya. Setelah itu dikenal ada lagi zaman perundagian, di mana pada waktu itu manusia purba sudah mengenal alat-alat yang terbuat dari logam, misalkan kapak corong, nekara, dan arca perunggu. Nah, itu pembagian zaman itu digunakan oleh para sejarawan untuk mempermudah mempelajari terkait tentang kehidupan manusia purba atau masa praksara zaman dulu. Nah,
Anda bisa bayangkan apabila tidak ada klasifikasi yang jelas seperti itu, tidak ada pembabakan zaman yang jelas seperti itu, tentu seorang sejarawan akan sulit untuk mempelajari sejarah lebih dalam. Konsep yang berikutnya itu adalah konsep diakronik dan sinkronik. Diakronik artinya memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Contohnya misalkan sejarah Perang Diponegoro dari tahun 1825 sampai dengan 1830. Contoh lagi misalkan perkembangan Sarekat Islam di Solo tahun 1911 sampai dengan 1920. Itu merupakan contoh dari diakronik. Adapun konsep berpikir sinkronik itu artinya adalah meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Misalkan contohnya adalah pemberontakan PKI 1948 ya, di Madiun. Nah, itu merupakan contoh dari berpikir sinkronik. Waktunya terbatas hanya tahun 48, tetapi pembahasannya sangat luas. Misalkan ditinjau dari segi geografis, sosiologis, kemudian politik, dan lain sebagainya. Kalau kita buat tabel perbedaan diakronik dan sinkronik itu bisa dilihat di gambar ya. Diakronik misalkan memahami peristiwa dengan penelusuran pada masa lalu, mementingkan proses terjadinya sebuah peristiwa. Sedangkan sinkronik itu memperluas ruang dalam suatu peristiwa, mementingkan struktur yang terdapat dalam suatu peristiwa. Jadi tadi saya contohkan untuk diakroniknya itu adalah peperangan Diponegoro tahun 1825 sampai dengan 1830 dan sinkroniknya adalah pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Nah, itu adalah sampel atau contoh dari diakronik dan sinkronik. Konsep yang terakhir yaitu konsep perubahan dan berkelanjutan. Nah, kita harus ketahui bahwasanya sejarah merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Sampai-sampai seorang Roslan Abdul Ghani mengatakan bahwa ilmu sejarah ibarat penglihatan terhadap 3 dimensi, yaitu masa silam, masa sekarang, dan masa depan. Dan kita harus ketahui bahwasanya dalam perjalanan waktu pasti kehidupan manusia mengalami perubahan. Sampai-sampai seorang filosof bernama Heraklitus mengatakan panterai bahwa hidup itu mengalir dan berubah. Seperti itu. Nah, itulah tadi maksud dari konsep perubahan dan kesinambungan. Bahwasanya kehidupan manusia pasti selalu berubah. Dan apa yang terjadi pada hari ini pasti merupakan dampak atau rentetan suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau. Sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada pertanyaan dari kalian, silahkan nanti ditanyakan lewat Google Form yang saya share lewat WA. Ya. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.